Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 38. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini atas cinta kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini menikmati hari baru, hari yang Tuhan karuniakan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 38 firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibu amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya berikan tema yaitu pertemuan yang membawa sukacita. Pertemuan yang membawa sukacita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita berjumpa dengan orang yang kita rindukan, orang yang mengasihi kita, bahkan orang yang akan membebaskan kita dari suatu pergumulan, tentu itu pasti membuat kita bersukacita dan memuji Tuhan. Nah, hal yang demikian juga dialami oleh Simeon. Simeon ini merindukan untuk bertemu dengan Mesias. Nah, ketika Yesus datang di Yerusalem dan bertemu dengannya, Simeon begitu bersukacita karena ia telah mengetahui bahwa kedatangan Yesus akan membawa pemulihan atau pembebasan dan keselamatan bagi orang banyak. Nah, pertemuan Simeon dan Yesus bukan hanya sebuah kebetulan, namun ini adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa
dia tidak akan mati sebelum bertemu dengan Yesus. Simeon begitu bersuka cita, begitu memuji Tuhan, karena dengan iman Simeon percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah yang akan membebaskan segala bangsa dari penderitaan. Dengan demikian, pengharapan akan kedatangan Sang Mesias atau kelepasan dari Allah dapat terwujud melalui hadirnya Yesus Kristus. Maka puji-pujian keluar dari bibir Simeon karena penantiannya telah berakhir. Nah, ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, setiap orang yang menantikan Tuhan, hidup dalam iman kepada Tuhan dan taat melakukan kehendak-Nya, maka pada saat kedatangan Tuhan akan bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan itu akan membawa sukacita, karena kedatangannya akan membaharui seluruh hidup orang percaya dan orang yang hidup dalam kebenarannya. Dari penderitaan akan menjadi sukacita. Kedatangan Yesus Kristus mengubahkan kehidupan orang-orang percaya dari penderitaan karena dosa menjadi sukacita karena pembebasan dari Tuhan yang telah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu, ibu bapa, saudara-saudari, marilah tetaplah setia melakukan kehendak-Nya dan dalam penantian kita, dan imanilah bahwa penantian kita tidak akan sia-sia jika kita hidup setia percaya dan menghidupi firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu, atas waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Kami telah membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami jadikan sebagai sulu dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan hadir bersama-sama mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit, sehingga melalui semuanya itu, kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka, dan mereka boleh sembuh dari penyakit yang diderita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua kekasih-kekasih kami yang dalam masa tua, masa-masa indah yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, menguatkan iman pengharapan mereka, sehingga dalam masa tua tetap merasakan damai dan sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang berduka cita. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Beri kekuatan, kesehatan untuk pemerintah kami, berikan hikmat sehingga mereka senantiasa memimpin bangsa dan negara kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai dan menuntun kami dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, sehingga semuanya boleh kami lalui oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.